Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini gue Iki, dan di sini gue bakal membahas selebihnya itu bukan membahas ya, lebih ke cerita, lebih ke sharing-sharing ke teman sesama profesi gitu. Di sini tuh gue kedatangan motor Beat tahun 2018, kurang lebih usianya sekitar 6 tahunan, dan di sini motornya tuh sudah parah kondisinya. Nah, ini bisa dilihat sendiri tuh, ini terindikasi terkena oli palsu. Jadi sebelumnya itu motor datang keadaan ke bengkel itu diselah tuh nggak bisa, macet mesinnya. Nah, ternyata pas gua cek olinya itu nggak ada olinya, setetes pun itu nggak ada, dan gua menduga 100% itu permasalahan itu ada di seher yang macet. Nah, sebelum itu gue konfirmasi dulu dong ke konsumen gue bahwa ini tuh permasalahannya ada di bagian mesin. Dan yang namanya konsumen itu kan pasti nanya dulu untuk harga, untuk spare part apa aja gitu yang diganti. Dan gue menjelaskan secara rinci terperinci ke konsumen bahwa biasanya tuh kalau untuk bagian selahan, apalagi sudah tidak bisa disela, itu biasanya tuh yang kena seher udah pasti ganti, packing, seal clap, sekir ulang. Biasanya seal clap udah sama top set ya, berarti nggak usah dihitung, masuknya ke dalam packing, sama jasa. Nah, untuk jasanya, untuk bagian depan ya, dari sini ke sini tidak dibelah semua, itu jasanya hanya 150 ya, 150. Dan untuk pistonnya 130, untuk packingnya top set 35.000. Dan setelah menjelaskan penjelasan gua, konsumen, oh ya udah mas, rapihin aja. Nah, tapi setelah dibuka, gua kaget ngeliat kondisi mesinnya. Ini hitam begini, ini lumpur ini. Kalau oli asli itu dia nggak, walaupun kehabisan itu dia nggak bakal ninggalin lumpur. Ya udah habis gitu, nggak ninggalin lumpur. Kalau ini kan ninggalin lumpur. Setelah gua buka, yaps, bener apa yang tadi gua omongin, piston kena. Piston kena. Nih, lu bisa lihat sendiri nih, pistonnya udah baret. Dia nggak bisa maju ke atas, harusnya dia begini, bisa ke atas ke bawah, ini nggak bisa, macet, bener-bener macet. Bener piston apa yang tadi gue omongin, tapi di sini permasalahannya tuh bukan hanya sekedar yang tadi diomongin. Setang seher kena, terus bearing kerkas juga kena. Soalnya kenapa gue katain bearing kerkasnya kena? Dia tuh rawan bro, nggak ada oli aja pasti berisik motor. Toh kalau misalnya setangnya udah kena terus diganti setang sehernya, itu bearing kerkas kiri kanan itu wajib diganti. Soalnya tuh bearingnya tuh sensitif, dia nggak bisa dilepas gitu. Sedangkan ngelepasnya itu kan kalau di tempat gue itu rata-rata tuh digetok kan, ya pasti harus ganti lah. Masangnya di tempat-tempat bobot. Dan konsumennya gue suruh ke bengkel, gue jelasin secara rinci terperinci bahwa ini tuh yang kena tuh bukan bagian pistonnya saja, tapi setang seher, bearing kerkas juga udah kena. Dan ini mesinnya tuh harus dibongkar total, dan untuk bagian lumpur-lumpurnya tuh harus dibersihkan. Dan ini teman-teman, setelah gue bersihkan nih, ini sengaja nggak gue bersihin dulu biar teman-teman tuh tahu perbandingannya tuh. Ini sebelum dibersihin tuh kayak gini, dan ini sesudah dibersihkannya. Dan kondisi si crankcase juga lebih parah dari ini, soalnya kan dia bak oli, penampungan oli. Di sini tuh lumpurnya tuh banyak nih. Itu sebelum dibersihkan. Jadi perbedaannya cukup jelas kan. Ya lanjut, gue jelaskan ke si bapaknya bahwa ini tuh yang kena tuh bukan piston doang, tapi setangnya doang.
Dan si bapak tuh nanya setang itu harganya berapa, setang, bearing sama pasangnya berapa. Ya udah mas, rapihin aja kan. Setelah gue kasih tahu harganya, si bapak ngomong nyuruh dirapihin gitu. Terus beliau nanya, mas, kalau seumpamanya nanti motor dihidupin aja, itu kira-kira bakal awet gak? Nah, kalau konsumen sudah ngomong seperti itu, kita mekanik tuh harus bisa ngasih penjelasan cara-cara kerja seperti motor dan beberapa lama keawetannya gitu. Nah, langsung gue jelaskan kan, kalau seumpamanya bapak kita fokusnya untuk membenarkan motor hidup, berarti ini tidak dibongkar total kan. Berarti kita fokusnya motor hidup di selah tidak macet lagi kan. Berarti dari sini ke sini. Berarti yang diganti cuman sehernya aja. Seher, packing, seal clamp sama jasa kan, jelas hitungannya. Bersih. Mesin yang dari sini ke sini tuh bersih. Cuman lumpur di sini banyak tidak dibersihkan, otomatis yang tadinya ini bersih dia bakal pindah, bakal menyebar gitu. Karena kan bersirkulasi oli itu, pompa oli dari sini dia bersirkulasi, nah, muter gitu. Pasti bagian ini yang sudah kita bersihkan pasti kotor lagi pak, gitu. Dan seumpamanya bapak ganti piston, motor sudah hidup, saya nggak bakal bisa jamin piston bapak itu nggak bakal bisa jamin kuat lamanya apa enggak. Soalnya kenapa? Ya lumpur itu tadi pak, lumpur itu tadi. Kalau misalkan sudah lumpur gini, pompa oli yang tadinya kerjanya enteng, yang tadinya hanya memompa oli saja, dia nambah berat kerjanya. Memompa lumpur juga pasti kan berat, ketambah kan gigian ininya kan plastik, gigian pompa ininya. Dia memompa oli kerjanya berat, ketambah ininya plastik, ini lama-lama habis. Kalau ininya sudah botak, pompa oli nggak bakal naik ke depan, nggak bakal ke sini. Yang alhasil apa? Alhasil motornya ambrol. Hitungannya si bapak nanti kalau misalkan benerin motornya sudah pasti kena jasa lagi, packing udah pasti ganti lagi, piston udah pasti ganti lagi. Ujungnya apa? Ujungnya bayar lagi gitu. Makanya kan gue selaku mekanik sarannya gitu, lebih baik bapak melakukan pembongkaran ulang, bongkar total, mesin dibersihkan seperti ini. Nanti ini kan sudah bersih seperti ini, nanti bakal gue kirim ke WA orangnya, bakal dikasih tahu before afternya gitu. Nah, mesin kalau sudah kinclong seperti ini, ganti oli pun gak langsung hitam. Nah, kalau lain ceritanya kalau nggak dibersihin, lumpur kan di sini banyak lumpur, ganti oli asli, 2 menit hidupin, terus habis itu buka lagi buat olinya, pasti langsung hitam tuh motor gitu. Dan nggak bakal menjamin si piston itu bakal awet apa enggak, apalagi kalau yang udah namanya lumpur gitu ya. Ini aja ring sehernya tuh, ring oli itu nggak bergerak. Kalau misalnya ini nggak dibersihin, kena lagi pistonnya. Mau ganti piston 100 kali pun nggak bakal bener. Gitu lagi aja penyakitnya gitu. Jadi di sini tuh kita sebagai mekanik tuh bukan hanya fokus pada kerusakannya, tapi kita harus fokus kenapa part itu bisa rusak gitu. Nah, kalau semua ganti-ganti mah gampang, tapi yang susah tuh kenapa part itu yang rusak. Kita tuh yang susah tuh nyari penyakitnya gitu. Harus tahu cara kerja motor gitu. Nah, masalah diganti atau enggaknya itu masalah si konsumen, karena kan dia yang bakal membayarnya nanti gitu. Kalau si konsumen menyanggupi, udah pak, bongkar aja pak,
nanti biayanya berapa kabarin aja baru eksekusi. Kalau seumpamanya konsumennya lagi nggak ada uang, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, hidupin aja gitu, nanti motornya juga bakal saya jual kok. Nah, baru kita eksekusi gitu. Nah, tapi tetap kita pahitin tadi bahwa kita tuh nggak ngasih garansi. Kalau misalkan kita ngasih garansi sama aja kita bunuh diri coy. Kita pahitin, kita jelasin. Kalau misalnya kita nggak sesuai apa yang kita omongin tuh, efeknya tuh bakal gimana, harus kasih tahu konsumennya. Kalau konsumennya sudah menerima risiko tersebut, baru kita eksekusi ya. Jadi kita jadi mekanik tuh jangan hanya manut-manut aja. Oh ya udah Pak, kata konsumen udah Pak, yang penting motor hidup lagi, diselang nggak ngelos gitu. Nah, kita hanya mekanik tuh cuman ganti seher aja, motor hidup kuat lama apa enggaknya itu pasti nggak kuat lama gitu. Dan kalau semuanya motornya trouble, itu konsumen pasti bakal gimana sih Mas, motor saya kok baru ganti piston, kok pistonnya udah rusak lagi gitu. Makanya jangan diem aja, kita kasih tahu gitu. Ini juga kalau misalkan gua nggak ngasih penjelasan seperti ini, nggak bakal dibongkar seperti ini. Terus yang kedua, yang tadi diomongin, konsumen kan taunya itu cuman ganti piston, packing sama jasa, habisnya segitu beres kan. Dia taunya beres, motornya hidup. Yang ada di pikiran dia harusnya kalau udah dibenerin gini awet gitu. Ya seperti itu. Jadi kita harus bisa, kita mekanik nggak hanya dituntut sebagai skill yang bagus, tapi komunikasi kita juga harus bagus. Percuma kalau skill kita bagus tapi kita nggak bisa komunikasi ke konsumen, nggak bisa ngasih pemahaman ke konsumen, nantinya kita bakal miskomunikasi sama konsumen, kecot kan. Karena kan konsumen taunya kan motornya dibenerin bagus gitu. Kadang kita harus bisa menyesuaikan juga ke konsumennya, penjelasan kita harus masuk ke dia. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua tuh konsep garansi ya. Masih banyak tuh konsumen yang nggak ngerti tentang konsep garansi. Makanya gue selalu ngomong kalau mesin udah jadi, Pak, ini mesin udah jadi, ini dapat garansi 3 bulan. Ingat ya Pak, ini garansinya 3 bulan bagian mesin saja. Saya nggak pegang yang lain-lain, saya hanya fokus ke mesin. Kenapa gue harus mempertegas seperti itu? Gue pernah ngalamin kejadian di suatu hari, gue ngebenerin mesinnya udah sehat, udah sembuh lah. Terus orangnya balik lagi ke bengkel, ngomong ke gue, Mas, kok ini lampu motor saya kok mati? Padahal sebelum turun mesin kok hidup-hidup aja, kok ini sekarang mati? Nah, ternyata pas gue cek, bener lampunya mati. Penyebab lampunya mati itu bukan karena lampunya emang putus, murni karena usia pakai, karena si kiproknya jebol. Jadi ganti lampu, begitu digas dia terang banget, terus putus cut gitu. Jadi nggak ada pembatasan dayanya gitu. Ada konsumen seperti itu. Makanya mau apapun itu yang gue kerjain, gue pasti mempertegas ke konsumen bahwa gue tuh hanya menggaransikan yang gue kerjain gitu. Seperti ini nih, gue garansi mesin aja. Kalau masalah kelistrikan gue nggak garansi. Lihat aja tuh kelistrikannya tuh, kelistrikannya udah ya customan semua lah, karena kan dia masang bilet tuh. Ya jelas kelistrikan gak gue garansi, karena itu ya urusan tukang bilet lah. Kita kan urusannya mesin, apa yang kita kerjain, apa yang kita ganti, itu yang kita garansiin gitu. Lain cerita sama akal-akalan ya. Kalau misalkan kayak, bang ini rusak, diakalin, ada garansi gak bang? Nah itu gak ada garansi, karena hakikatnya barang yang rusak itu harus diganti, bukan diakalin ya guys ya. Oke, gitu aja.
Ya gitulah, otak manusia beda-beda gitu. Oh ya, gue juga mau cerita lagi. Dulu gue gimana ya, pernah niat nolongin orang, motornya los kompresi. Dia bawa anak, anaknya 3, banyak banget kan. Dia ngedorong motor sampai keringetan. Tiba di bengkel gua, dia minta tolong, bang, ini motor saya los kompresi, tolong dihidupin aja bang, yang penting saya sampai rumah. Orangnya udah tahu motornya los kompresi, benar, karena sebelumnya tuh emangnya ketemu orang yang mau nolongin mereka, ternyata pas di selatu los kompresi. Nah, gua jelasin dong, Pak, kalau los kompresi gini mesinnya harus dibenerin. Bentar, ada motor JetX. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kebeli ya teman-teman. Oke, lanjut. Ya namanya los kompresi itu harus dibenerin, Pak. Ntar kita lihat penyebab los kompresinya bisa dari ring piston atau pistonnya yang udah kena, atau bisa jadi klepnya ada yang ngeganjel. Kalau misalkan klepnya ada yang ngeganjel itu disekir aja, Pak. Cuman kalau untuk proses perbaikan mesin itu waktunya cukup lama. Gue jelasin gitu kan. Oh ya udah mas, yang penting ngakalin aja mas, ini gimana caranya bisa hidup. Yang penting sampai rumah dulu. Ya namanya los kompresi, itu kan berarti nggak ada kompresi kan. Dan itu biasanya kalau misalnya mau ngakalin itu harus ditembak kan pakai oli. Nah, gua tembak pakai oli. Motor hidup. Pastikan yang namanya motor hidup kalau ditembak pakai oli kan pasti ngasep kan. Nah pas motornya hidup ngasep, orangnya lah, kok ngasep mas? Tadi sebelum mogok kok nggak ngasep, kok sekarang pas dibenerin mas, pas dihidupin mas kok ngasep? Nah di situ gue dicaci maki, gue ngasih penjelasan nggak dikasih waktu buat ngejelasin, buat ngomong gitu. Padahal gue niatnya nolongin dia ya. Kalau semama dia nggak punya uang ya nggak apa-apa gitu, nggak usah bayar juga. Nah dari pelajaran itu, sekecil apapun pekerjaan kita, apalagi yang berhubungan sama akal-akalan, kita tuh harus ngasih tahu efeknya gimana, nanti bakal terjadi apa gitu. Kalau kita cuma niatnya nolongin, nggak ngomong apa-apa, cuma diem, ya gitu resikonya bakal dicaci maki. Karena nggak semua orang itu paham tentang dunia permesinan, dan nggak semua orang itu paham tentang niat kita ya. Jadi gitu aja ya guys ya, curhat dari gua selaku mekanik kecil. Yuk sharing-sharing yuk buat abang-abang bengkel. Ya gimana gitu kesan kalian kalau ketemu konsumen yang enak gitu, ketemu konsumen yang rewel. Oke gitu aja ya teman-teman, curhatan dari gua. Salam kuku hitam. Jangan lupa komen dan subscribe ya guys ya. Oke, assalamualaikum, bye bye.